Hai semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo semuanya, balik lagi di Saturday Story. Di Saturday Story minggu ini, kali ini gue bakalan ngebahas tentang gua Jepang dan gua Belanda yang ada di Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat. Nah, udah ada yang request beberapa dari kalian pengen dibawain cerita Dago Pakar ini. Gue bakalan ngebahas cerita itu hari ini. Nah, siapa sih yang nggak tahu gua Jepang dan gua Belanda yang ada di Dago Pakar ini? Ceritanya ini tentang si gua ini tuh udah lumayan terkenal setahun belakangan ya, maksudnya mulai-mulai booming orang bicarain tuh setahun belakangan. Nah, di sini kita tahu ya, maksudnya setiap goa itu, apalagi bekas peninggalan penjajahan itu tuh pasti mengandung suatu cerita mistisnya kan, karena goa itu yang seperti kita ketahui dijadikan sebagai tempat pembantaian, penjara, pokoknya kayak tempat penyiksaan gitu deh. Nah, kali ini di Dago Pakar ini, di gua Jepang dan gua Belanda ini, gue bakalan ngebahas kenapa ada larangan menyebutkan kata lada di sini. Dan di cerita ini ada salah satu narasumber juga yang gue dapetin, maksudnya kenapa sampai tempat ini tuh bisa semistis itu dan seangker itu. Nah, nanti gue bakalan ceritain. Jadi nonton terus sampai akhir videonya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Buat kalian yang suka jalan-jalan ke Bandung, pasti udah gak asing dong sama kawasan Dago Pakar ini. Nah, Dago Pakar ini adalah kawasan taman hutan raya yang terletak di utara Bandung. Dia ini tempat yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dan ditambah lagi udaranya yang sejuk. Nah, gak heran kalau tempat kawasan Dago Pakar ini menjadi salah satu destinasi favorit dari para wisatawan yang datang ke Bandung. Nah, selain keindahan alamnya, kawasan ini juga menawarkan suguhan sejarah buat para wisatawan yang suka dengan sejarah-sejarah Indonesia yang dulu. Nah, di sini terdapat gua Belanda dan juga gua Jepang yang bisa dikunjungi oleh para pecinta sejarah. Jadi terbuka untuk umum dan kalian boleh datang ke sana. Nah, bicara soal gua Jepang dan gua Belanda ini, ada banyak sekali misteri yang terkandung dan juga mitos serta kisah mistis yang terdapat di dalamnya, di dalam gua ini. Nah, cerita-cerita seputar hal ini pun masih terus berkembang di antara warga-warga setempat. Jadi bukan bagi kita doang ya, kayak wisatawan gitu yang memandang gua ini banyak terdapat kisah-kisah kayak gitu. Tapi bagi para warga setempat pun tempat ini masih menyimpan misteri. Seperti yang kita ketahui, namanya goa bekas peninggalan penjajahan itu kan dulu pernah jadiin tempat pembantaian, tempat berlindung juga kan, bisa sama tempat penyiksaan juga, penjara, segala macem lah. Jadi gak heran kalau di setiap goa manapun ya, bukan goa ini aja, goa manapun bisa meninggalkan cerita dan kisah mistis di balik goanya. Nah, salah satu cerita yang cukup populer di Dago Pakar ini, di goa ini, adalah pantangan mengucapkan kata lada. Nah, maksudnya biasa orang apa sih lada itu kan kata-kata yang biasa ya. Kayak kita datang ke satu tempat, ke goa mana sih kalau dilarang berkata kasar itu oke. Tapi kalau lada kan kasar tuh kayak di mana gitu. Nah, di sini ada ceritanya teman-teman. Nah, ada apa sih dengan kata lada ini yang ada di Dago Pakar ini? Nah, kenapa kita tuh nggak boleh nyebutin kata lada di kawasan gua Belanda dan gua Jepang ini? Apa yang terjadi jika seseorang melanggar aturan tersebut? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, ketika berkunjung ke gua Jepang dan gua Belanda ini, para pengunjung harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan jangan sampai keceplosan berkata lada. Nah, menurut masyarakat setempat, kata-kata lada tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan juga terkenal di daerah situ, yaitu Eyang Lada Wisesa.
Nah, jika seseorang nekat untuk mengucapkan kata-kata tersebut, konon akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kejadian-kejadian mistis misalnya di dalam situ. Nah, ada juga yang setelah melanggar ini, orang ini setelah melanggar peraturan ini, dia mengalami yang namanya tiba-tiba jatuh, terus di dalam sana merasakan hawa-hawa gak enak, hawa-hawa yang membuat kita merinding. Ini gue nyeritain aja gue udah merinding. Nah, sampai yang paling parah bisa kerasukan di dalam gua tersebut. Nah, gua Jepang sendiri kabarnya dibangun pada tahun 1942 oleh para pekerja Romusa. Jadi pada zamannya penjajahan Belanda ya, Jepang ya. Romusa itu kan kerja paksanya si Jepang. Nah, sayangnya pembuatan gua tersebut tidak sempat terselesaikan. Kenapa demikian? Mungkin karena waktu itu kan gimana sih lu bangun goa 3 tahun gak akan mungkin kejadian dong. Karena kan yang kayak kita tahu Jepang kalah sama sekutu di tahun 45 ya kalau gak salah, 45 46. Jadi goanya gak selesai. Ya setengah jadilah goa ini. Tapi dengan pekerja-pekerja yang Romusa tadi udah dipastikan pembangunan goa ini memakan banyak korban jiwa. Udah dipastikan karena kan pekerja paksa bahasanya kan Romusa. Nah, puluhan tahun ditinggalkan, tidak ada penghuninya, gua ini pun menyisakan banyak ceritanya tersendiri loh teman-teman. Jadi gue tahu pasti kalian semua nungguin cerita horor kan sebenarnya, misterinya. Nah, di sini tuh banyak cerita-cerita kayak gitu. Ada banyak cerita menyeramkan seputar gua ini yang beredar luas di para masyarakatnya. Mulai dari penampakan sosok tentara tanpa kepala, cerita soal suara derap langkah kaki kuda yang sering terdengar, hingga kemunculan sosok menyerupai Poci dan Miss K. Aduh, gue merinding nih nyeritainnya. Ya gitu deh teman-teman ya. Nah, jadi gue tuh mendapatkan sumber. Pokoknya ada salah satu teman gue, dia cerita gitu ya. Nah, sumber ini tuh mengatakan jadi Goa Jepang dan Goa Belanda ini masuk ke dalam Taman Hutan Raya IRH Juanda Dago Pakar di jalan itu ya. Nah, pas kita mau masuk ke area ini tuh dikerumuni sama banyak monyet-monyet, biasalah hutan kan. Nah, konon katanya penjaga pintu masuk ini hati-hati jangan gangguin monyet-monyet di sana, katanya sih penjaga pintu masuk ini, dia bilang jangan gangguin monyet-monyet yang ada di sana ya. Kayak kalau kita jalan-jalan ke Bali kan ada satu wisata, gue lupa namanya, tempat wisatanya itu kan banyak monyet-monyet berkeliaran, lu bisa kasih kacang segala macam. Kalau ini tuh nggak boleh, jadi ini nggak boleh ya, pantangan teman-teman, nggak boleh. Nah, katanya itu beberapa monyet di sana itu bukan monyet asli tapi monyet siluman, makanya kita nggak boleh gangguin monyet-monyet itu. Terus nggak boleh ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor. Dan pas di area Goa Belanda dan Goa Jepang kita tidak boleh ngomong kata-kata yang tadi lada. Itu mitosnya ya, konon katanya nggak boleh gitu. Nah, soalnya ada yang bilang kalau kita nekat buat nyebutin kata lada kita bisa kena sial. Terus digangguin makhluk tak kasat mata dan merasakan hawa-hawa yang tadi itu. Nah, alasannya sih orang sana nggak tahu karena ini tuh emang udah mitos dari dulu. Jadi mereka sendiri pun nggak tahu kebenarannya. Maksudnya ya ini sudah secara turun-temurun lah ibaratnya kayak gitu. Nah, di dalam Goa Jepang dan Goa Belanda ini tuh tempatnya tuh gelap banget teman-teman. Nah, jadi kalau kita masuk ke sana harus pakai senter, bahkan flash handphone pun nggak mempan kayak gitu. Nah, Bandung ini kan dingin banget ya. Tapi siang hari pas ceritanya temen gue itu kesana, narasumber gue ini, dia ngerasain hawa dingin. Jadi maksudnya gimana sih? Lo siang-siang panas terik, tapi masuk ke gue itu jadi dingin. Ya positif thinkingnya karena dia tempat yang tertutup, jadinya kedap udara dan dingin. Gak ada udara dari luar masuk kan. Nah, positif thinkingnya sih gitu. Nah, tapi dinginnya itu beda katanya. Dinginnya itu dingin lembab dan ada bau yang nggak bisa dijelasin gitu loh, kayak amis gitu deh kalau menurut tanggapan gue sih kayaknya bau-bau kayak gitu ya, bau-bau aneh gitu deh. Nah, temen gue itu masuk ke gua ini ditemenin sama akang-akang tour guide-nya, jadi nggak sendiri nih temen gue nih. Nah, pas dia masuk ke gua itu kita bisa bayar 10.000 untuk
sekali masuk. Jadi tour guide-nya 10.000 sampai ke dalam-dalam lah gitu, ditemenin sama si akang-akang tour guide-nya ini. Nah, di dalam Goa Belanda ini tuh ada semacam trek kayak jalur kereta api gitu. Ya namanya Goa, pasti adalah jalur trek kereta api buat ngambil apa, pasokan senjata atau bahan-bahan apa. Jadi biar nggak capek jauh jalan ke dalam, biar cepet kayak gitu. Nah, buat angkut barang ya kayak senjata dan amunisi yang tadi gue bilang sama makanan. Nah, pas zaman Belanda dan Jepang, tapi jalur kereta bawah tanah ini pendek banget. Ya untuk ukuran Goa ini termasuk pendek ya. Kalau biasa kan kayak yang kita ketahui itu panjang banget gitu kan. Nah, ini nggak begitu panjang. Terus katanya kalau malam hari ini antara Goa Jepang atau Goa Belandanya suka kedengaran kayak suara prajurit lagi latihan. Ya kalian ngerti lah maksudnya kan. Nah, terus ada suara derap langkah kaki yang kakinya itu diikat rantai besi. Jadi kalian tahu kan kayak orang jalan kakinya ada rantai besi itu, jadi kayak bunyi kerincing kayak gitu. Pokoknya kedengeran lah derap langkah kaki yang ada besinya gitu, bukan yang plong kayak kita jalan biasa. Nah, jadi tuh dulu di Goa ini juga ada tempat pengurungan bagi prajurit atau yang bisa disebut pribumi, dan mereka itu ada yang kakinya diikat rantai plus bola besi. Terus ada yang kepalanya dipenggal atau dipancung. Jadi tempat penyiksaan juga nih Goa ini teman-teman. Bukan sebagai tempat penyimpanan alat-alat dan amunisi dan perlindungan doang, tapi juga tempat penyiksaan yang seperti gue jelasin di awal tadi. Pada zaman peperangan itu kan kita tahu ya, maksudnya banyak tentara Indonesia, pribumi-pribumi pekerja paksa Indonesia, Romusa itu yang sama Jepang jadi tawanan. Terus mereka ditawan, disiksa, terus mereka sampai ada yang akhirnya meninggal sendiri, ada yang sampai ya disiksa sampai mati kayak gitu. Jadi bukan meninggal karena lama di dalam kurungan, tapi emang langsung kayak tadi gue bilang dipenggal. Itu kan termasuk salah satu yang langsung meninggal. Nah, mungkin suara-suara yang tadi sering didengar oleh warga sekitar dan beberapa wisatawan yang udah ke sana itu mungkin merupakan suara-suara dari para tahanan, tentara tadi dan pribumi-pribumi prajurit Indonesia tadi. Mungkin kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ceritanya singkat ya, yang kali ini nggak terlalu panjang karena emang di artikel pun dikit. Gue nyari di artikel juga susah. Maksudnya informasi yang banyak sampai banyak banget tuh nggak ada. Jadi cuman kayak gini doang. Nah, ini juga gue dapat narasumber kan dari salah satu teman gue. Kalau bisa gue simpulkan apa ya? Ada benernya kita mengikuti peraturan yang udah ada. Kayak tadi gak boleh ngomong kata lada, gak boleh ngomong kasar, gak boleh misalkan buang sampah sembarangan. Itu wajar karena kalian buat menjaga kebersihannya juga. Dan emang itu sudah mitosnya dari dulu, gak boleh ngomong lada. Ya balik lagi, mitos itu boleh kalian percaya boleh enggak, karena kan gak semua dari kalian gue yakin percaya sama mitos. Tapi ya boleh percaya boleh enggak. Dan juga dilarang berkata kasar dan berkata kotor tuh wajar sih. Kalian tuh ke tempat orang lain gitu ibaratnya. Ke tempat orang lain yang belum kalian ketahuin asal usulnya gimana, dulunya gimana. Terus tiba-tiba kalian kayak bertamu ke tempat orang itu, kalian tiba-tiba ngomong seenaknya. Pasti yang punya tempat marah dong. Nah ya, yang bisa kita simpulin adalah semua larangan-larangan tadi itu baiknya buat kita juga, untungnya buat kita juga. Kalau kita ikutin, kita nggak rugi, kita untung. Jadinya kayak menjaga, biar kita menjaga lingkungan kayak gitu. Karena jangan buang sampah sembarangan dan berkata kasar atau berkata kotor, biar kita menjadi lebih sopan ngomongnya, nggak sembarangan gitu loh ngomongnya. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian apa, boleh komen di bawah. Mungkin kalian pernah ke sana berwisata ke Goa Jepang dan Goa Belanda yang di Dago Pakar ini. Kalian boleh komen di bawah, kasih tahu pengalamannya apa atau cerita apa lagi yang pernah kalian dengar, dan pendapat kalian mengenai pantangan berkata lada ini apa. Maksudnya kalian percaya nggak, atau kalian enggak lah, nggak percaya, gue pengen ngetes, pengen nyoba. Kalian boleh komen di bawah ya. Kolom komentar gue terbuka buat kalian semua. Kita boleh berdiskusi di kolom komentar. Jadi sekian dulu pembahasan di Saturday Story kali ini mengenai Goa Belanda dan Goa Jepang yang berada di Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir.
Gue boleh minta like, share, subscribe, dan juga komennya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak lupa di updatean Saturday Story di minggu-minggu berikutnya. Dan ya, that's it. I will see you in the next week di video Saturday Story berikutnya, and bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.